Ini kan banyak sekali fansnya yang minta saya untuk minta maaf ke idolanya karena kata-kata saya atau candaan saya yang kelewatan. I am very sorry. Saya minta maaf sekarang. I am very sorry. Saya minta maaf seandainya ada kata-kata atau candaan saya di video kedua yang menyakiti hati seseorang. I am very sorry. Sampai dia nangis di live dan sebagainya. I am very sorry. Tapi saya juga harus klarifikasi tentang sesuatu. Ya. Jadi video pertama itu tidak boleh tayang karena ada bintang tamu lain dan karena katanya saya bercanda tentang keperawanan atau jual perawan. Ini harus saya klarifikasi. Karena sampai detik ini coba minta izin untuk tayang video pertamanya. Di video pertama Anda akan lihat yang pertama kali ngomong tentang jual perawan siapa, yang pertama kali bercanda tentang hal itu siapa, yang pertama kali ketawa ke TV itu siapa. Bukan saya dan bukan Agung. Saya malah empati nanya tentang keluarganya, ayahnya, dan karir games dia sampai sukses seperti apa. That's what I did. That's what I did. Saya mulai ketawa ketika mendengar dia mengatakan, saya mau jual keperawanan saya karena terinspirasi dari film Taken, Om. Jadi kita cairkan suasananya dan kita ketawa ke TV setelah itu. That's what I want to clarify. For the second video, I probably very wrong and I am very, very sorry for that. But we have to see everything in two sides. Whatever it is, life goes on. I'm sorry for everything. Now we get back to workout. Hai Amici, hari ini kita mau get ready morning skincarean sambil ngebahas yang lagi viral di dunia maya karena ada yang lagi heboh, Deddy Corbuzier versus Maiden. Ini rame banget, awalnya aku juga nggak tahu. Aku taunya dari TikTok, terus pas aku ikutin, aku tonton kontennya, wow ini menarik banget untuk dibahas. Kalau penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Ini aku sambil morning skincare, kalau misalnya kalian pengen tahu produk yang aku pakai, nanti aku tulis juga di description box. Oke, let's go! Oke, ini aku mau sambil skincarean. Ini tuh morning skincare routine. Jadi, kalau misalnya kalian bingung nonton ini bahas apa sih? Kalian tonton dulu kontennya Deddy Corbuzier yang bareng sama Agung Karmalogi. For your information, aku tuh salah satu penonton kontennya Deddy Corbuzier yang close the door. Jadi, aku suka dengan konten-kontennya. Jadi, kalau misalnya kalian merasa bahwa apaan nih, nggak suka ya sama Deddy Corbuzier? No, aku suka kok, aku penonton setia konten-kontennya dan termasuk juga Agung Karmalogi. Tapi ada yang perlu dibahas nih di konten ini. Ini untuk step pertamanya aku pakai L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence for Crystal Clear Skin. Kalian rutin pakai ini, kulit kalian jadi lebih cerah dan ini produk bagus banget. Kalau kalian nonton kontennya Deddy Corbuzier yang sama Agung Karmalogi, di situ dijelasin bahwa sebelumnya mereka tuh bikin podcast dan podcastnya tuh sebenarnya bertiga. Aku juga nggak tahu sebenarnya pada saat nonton ini lagi ngebahas siapa gitu. Tapi ya seperti biasa netizen melakukan cocok logi dan bla 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 semuanya. Akhirnya aku mengambil kesimpulan, oh kayaknya yang lagi dibahas ini memang beneran Maiden. Buat yang nggak tahu Maiden ini adalah salah satu TikTokers yang sering jualan live di TikTok. Dia tuh punya banyak banget follower dan TikToknya sangat menghibur karena dia lucu banget dan biasanya kalau dia jualan tuh laku banget dan banyak menerima endorse. Masih muda banget sih dan cantik dan lucu banget kalau misalnya kita nonton kontennya. Nah awalnya Agung Karmalogi ini cerita bahwa kemarin tuh sempat bikin konten dulu bertiga tapi ternyata si Maidennya tuh kayak ngediemin si Agung, kayak nggak menghargai si Agungnya hanya dengan ngomong, oh nggak tahu, agak-agak sombong. Ini jujur ya, pengalaman aku pribadi di dunia content creator, orang kayak gitu memang beneran ada dan nyata. Orang yang kita berusaha untuk, oh ya nggak enak nih mau ngisi acara bareng, yaudah gue aja ngobrol dulu deh. Oh ini orang mau di event bareng, yaudah aku aja ngobrol dulu deh, at least biar bisa ngobrol. Tapi memang ada, aku juga pernah beberapa kali ketemu orang kayak gitu dan itu tuh nggak enak rasanya saat, gini-gini nih, kamu dari mana, macet nggak, kamu aslinya orang mana? Terus jawabannya cuman, oh nggak tahu. Oh iya, nah Agung Karmalogi katanya digituin sama si Maiden. Sehingga suasana jadi nggak enak. Lalu mereka podcast, selesai podcast, Maidennya bilang ke Deddy Corbuzier kalau pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier itu terlalu memojokkan Maiden. Nih kulit aku lagi oke nih sebenarnya, kecuali jerawat di sini nih. Segini mah oke lah ya. Oke, nah setelah itu mulailah bermunculan berita bla 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 segala macam.
Jadi intinya kalau menurut aku ya, mungkin saat itu Maiden ini terkenal banget di TikToknya. Aku sering nonton konten-kontennya walaupun nggak yang nonton full banget. Orang-orang tuh sampai ngirim gift untuk Maiden tuh nggak yang murah, sampai yang mahal pun dikirimin. Beberapa kali aku nonton kontennya dia lucu banget, ekspresif banget. Cuman memang aku memang rada kurang cocok sih kalau sama konten-konten yang ada kata-kata kasarnya. Dia suka ngomong kata-kata kasar dan ya udah menurut aku bukan, wah ini parah, enggak. Mungkin memang tidak sealiran atau satu selera aja. Jadi memang rada kurang cocok buat aku, tapi dia sangat-sangat menghibur. Nah, mungkin pada saat itu Maiden merasa bahwa dia mau datang ke podcastnya itu jadi bintang tamu. Karena Maiden juga pernah jadi bintang tamunya podcastnya Fuji atau beberapa artis lain. Nah, dia mungkin berpikir awalnya semua spotlight akan ada di dia dan dia ingin menceritakan kisah hidup dia yang menurut dia bisa menginspirasi anak muda lainnya. Dan menurut aku kehebatan dia memang bisa menginspirasi dan harusnya anak muda di Indonesia bisa kayak dia. Nah, dia berharap seperti itu, tapi ternyata begitu datang ada Agung mungkin agak bete juga ya. Tapi ini kayak penilaian aku ya, mungkin agak bete juga. Dan aku nggak tahu dia beneran nggak tahu Agung atau enggak, karena ada kalimat pas Agung bilang, aku suka bikin konten juga di TikTok, dan dia jawabnya, oh nggak tahu. Kayak gitu. Aku nggak bisa nyalahin Agung juga, karena aku pernah ada di posisinya Agung. Ini aku mau pakai moisturizer ya. Aku pernah banget ada di posisinya Agung. Tapi bukan yang aku memperkenalkan diri, aku bikin konten juga, enggak kayak gitu. Tapi aku mencoba untuk manis dan ramah sama orang saat dulu aku jadi pembicara, tapi ternyata aku cuma dijawab gini doang, oh iya, udah, gitu doang. Itu aja tuh nggak enak, apalagi diomongin kayak Agung. Jadi menurut aku mungkin dari keduanya juga punya perasaan yang saling tidak enak, karena mungkin basicnya dari sebelum mereka diwawancara, mereka nggak saling kenal sama sekali. Nah, lalu itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Agung aku suka konten-kontennya. Aku hampir sering nonton banget. Karena memang lucu banget. Kayak dia tuh menyajikan sesuatu yang memang relate dan ada di sekitar kita. Itu aku suka banget konten-kontennya. Nah, setelah itu yang membuat ini rame lagi adalah saat konten-kontennya Om Deddy membahas menjual perawan. Mereka membahas seolah-olah ini adalah masalah yang lucu, atau memang karena bintang tamunya Agung itu menjadi lucu. Padahal kalau dari cerita akhirnya si Maiden ini konfirmasi. Padahal dari cerita konfirmasinya Maiden itu, dia menceritakan bahwa dia tuh pengen ngasih tahu loh sama orang-orang bahwa gue tuh pernah ada di titik terendah dalam hidup gue sampai pengen menjual keperawanan. Nggak sampai dijual, cuman kepikiran doang karena saking down-nya. Yang akhirnya itu tidak terjadi karena mungkin dia punya skill, dia bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat dia kayak, wow ternyata aku mempunyai jalan lain, dan menurut aku itu hebat loh. Orang yang sampai down, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya memutuskan berpikir untuk menjual keperawanan tapi nggak jadi. Berarti kan dia menginspirasi ya sebenarnya. Nah, itu dijadikan bahan olok-olok karena mungkin dalam podcastnya Deddy Corbuzier ini bintang tamunya lagi Agung Karmalogi nih, lagi ngakak nih, lagi seru. Nah, nggak berapa lama ternyata Maiden bikin konfirmasi di IG Story. Dia menceritakan bahwa tentang pertanyaan menjual keperawanannya itu malah kayak dijadiin bercandaan dan dia sangat tidak nyaman dengan itu. Tapi memang omongan yang diomongin sama podcast di Deddy Corbuzier itu mereka soalnya orangnya ketawa-ketawa kok nggak masalah. Aku pernah di posisi itu, aku lagi dibully karena aku gendut dan aku hitam. Dan itu tuh, tau gak sih perasaan kita nggak nyaman, kita nge-freeze, dan kita nggak bisa membela diri, bahkan kita nggak bisa ngomong bahwa, boleh gak sih berhenti ngebahas ini, gue gak nyaman nih, itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita sebagai perempuan tuh kadang ya udah kita senyum aja, kayak berusaha ikutan ngebercandain itu, padahal kita nggak nyaman. Nah, hal yang kayak gitu. Dan Maidennya pun bilang bahwa sumpah katanya gue nggak sesombong itu.
bahwa dia juga sempat buka TikTok, dia juga ngeliatin yang ini bukankah TikToknya. Nah, kalau untuk masalah ini kan ada dua cerita yang berbeda, tapi menurut aku memang kadang sering terjadi misunderstanding. Kita nganggap orangnya sombong, tapi ternyata orangnya malu. Kita nganggap orangnya belagu, padahal orangnya tuh minder, makanya jadi kayak nggak mau nyapa orang. Kayak gitu-gitulah. Itu juga baru aku pelajarin setelah aku bertahun-tahun di YouTube. Aku mempelajari bahwa orang yang famous di sosial media, orang yang punya banyak follower, orang yang terbiasa bersosialisasi dengan followernya di sosial media itu ternyata tidak semuanya tuh bisa bersosialisasi dengan baik di kehidupan nyata. Ini fakta, ini fakta. Karena lama-kelamaan aku pun merasa nyaman ngobrol sama orang yang ada di sosial media. Kadang saat ngobrol di dunia nyata aku rada males atau rada kayak bingung gitu. Aduh nanti ngobrol apa ya? Aduh padahal kalau di sosial media tuh kelihatannya asik gitu. Dan sejujurnya aku tahu banget perasaannya Maiden saat dia mau menceritakan tentang aku hampir kepikiran menjual keperawanan karena saking gak punya uangnya. Di momen itu tuh dia pengen nunjukin bahwa hey aku tuh wanita yang kuat loh, aku tuh wanita yang hebat loh, bisa keluar dari lingkaran setan itu sampai akhirnya bisa berdiri di sini, tapi dianggap bercandaan. Dan ini garis bawah juga, di podcastnya Close the Door yang ada Deddy Corbuzier-nya ini, beberapa kali aku menemukan hal seperti itu. Ada beberapa bintang tamu yang menurut aku diperlakukan tidak, kalau tidak layak nggak mungkin ya, diperlakukan tidak semestinya lah menurut aku ya, kayak sedikit nggak dihargai. Mungkin Maiden ini termasuk walaupun podcastnya nggak tayang. Dan salah satunya adalah waktu bintang tamunya Farida Nurhan. Itu aku agak-agak nontonnya tuh agak heran gitu loh. Padahal Farida Nurhan ini adalah sosok perempuan yang hebat banget. Dia jadi TKI, terus udah gitu pulang ke Indonesia dari nol, nyewain apartemen, bikin konten sampai akhirnya bisa sebesar sekarang. Dan orangnya tuh kayak menyenangkan dan humble banget, tapi pada saat di podcast itu tuh diperlakukannya agak aneh menurut aku, hanya untuk diketawain, padahal saat podcast itu aku berharap akan ditanya-tanya gitu kisah suksesnya tuh apa aja, kenapa kamu bisa hebat sampai bisa kayak sekarang, tapi ternyata nggak kayak gitu. Mereka menghabiskan waktu 30 menit hanya untuk ngetawain kerang, makanan kerang. Itu aku sangat wow gitu. Makanya pada saat aku nonton yang Agung Karmalogi yang ada Maidennya, aku punya feeling mungkin Maiden tuh diperlakukan seperti itu juga, makanya si Maiden ini merasa tidak nyaman. Bukan berarti aku nggak suka sama kontennya Deddy Corbuzier, tapi menurut aku kadang-kadang ya, kontennya Deddy Corbuzier ini tuh, ini susah teman. Ini aku mau pakai sunscreen dan ini dari Studio Tropic. Kadang kontennya Deddy Corbuzier itu agak-agak pilih kasih kalau menurut aku. Kalau misalnya kalian perhatiin ya, kalau kontennya itu isinya pejabat, isinya artis yang memang sudah terkenal di TV, Deddy Corbuzier-nya tuh akan dengan senang hati membahas bla 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 segala macamnya. Tapi kalau misalnya bintang tamunya tuh udah kayak konten creator yang lucu-lucu, biasanya tuh cuman kayak banyakannya tuh olok-olokan. Padahal tau gak sih, kalaupun dia konten kreator, banyak loh ilmu-ilmu atau kisah inspirasi yang bisa diambil dari konten kreator tersebut. Bahkan kontennya Agung yang kemarin tuh oke banget loh, itu menceritakan tentang bagaimana Agung yang hijrah dari Bandung ke Jakarta, sempat ikutan sempat ikutan ekstravaganza dan segala macam, akhirnya bisa sukses di kehidupannya. Nah, tapi sayangnya tidak semua orang diperlakukan seperti itu. Menurut aku Maiden mungkin salah satunya, makanya Maiden merasa tidak nyaman juga. Dan sampai ada yang ngomong bahwa siapa dan pelakunya, dan Maiden bilang, aku tuh cuma anak 20 tahun yang berusaha mencari uang dan gak bisa ngelawan power. Dan menurut aku itu sedih banget. Padahal untuk ukuran anak muda, ya dia tuh hebat gitu, bisa mencapai di tahap sampai situ. Tapi ya setiap orang kan punya cerita masing-masing dan kita hanya sebagai penonton. Tapi yang pasti sih pesan dari aku, kalau misalnya kalian ketemu orang baru, berikanlah kesan yang baik supaya orang gak salah terima. Dan
Kalau misalnya kalian ketemu orang, kalau mau nanya sama orang, pilihlah pertanyaan-pertanyaan yang membuat cukup nyaman. Kalaupun kira-kira nih, kalian tahu ini pertanyaannya nggak cukup nyaman atau bercanda, berusaha kenalin dulu orangnya. Apakah ini bercandaannya tuh akan klop atau enggak gitu. Jangan sampai bercandaannya tuh yang ketawa kalian doang, tapi orang yang dibercandain tuh nggak ketawa. Nah itu nanti jatuhnya jadi bully. Itu sih yang sampai hari ini aku dengar. Kalau misalnya kalian punya updatean mengenai berita ini, cerita ini yang Deddy Corbuzier versus Maiden, kalian tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian punya pendapat apapun, kalian tulis juga di kolom komentar. Ya udah, ini aku udah beres skincareannya, udah pakai sunscreen. Sekarang mau siap-siap kerja lagi. Dadah!